Selamat datang kembali di channel Sahabat Catur. Pada video ini, kita akan melanjutkan belajar taktik. Di sini kita akan belajar dua taktik yang disebut decoy dan desperado. Bayangkan kekuatan sebuah magnet yang bisa menarik objek di sekitarnya dan membawanya kemanapun ia pergi. Itu bisa kita lakukan dalam catur dengan taktik decoy. Decoy adalah sebuah taktik untuk menarik buah catur lawan ke petak yang tidak diinginkannya untuk menghasilkan sebuah keuntungan, baik itu keuntungan material, keuntungan posisi, atau bahkan skakmat. Sekarang mari kita melihat contohnya. Pada posisi ini, putih bisa memainkan menteri ke H7 skak. Tetapi Raja Hitam dapat dengan mudah kabur ke F8. Jika di sini posisi Raja Hitam ada di petak H8, maka jika menteri putih ke H7, maka akan skakmat. Dapatkah kalian menemukan cara untuk memaksa Raja Hitam menempati petak H8? Yaitu dengan benteng ke H8 skak. Benteng putih berperan sebagai magnet untuk menarik Raja Hitam ke petak H8. Di sini Raja Hitam mau tidak mau harus memakan benteng putih. Setelah Raja makan benteng, putih menteri ke H7 skakmat. Kita beralih ke contoh selanjutnya. Pada posisi ini, putih kalah dalam jumlah material, yaitu benteng. Namun permainan belum berakhir. Menteri putih mencegah Raja Hitam menuju baris ke-7. Jadi di sini jika putih memainkan pion ke G5 skak, maka Raja Hitam mau tidak mau harus memakan pion tersebut. Dapatkah kalian menebak kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika kalian melihat sebuah langkah skakmat, itu adalah langkah yang benar. Setelah putih mendorong pionnya ke G5 skak, maka hitam dipaksa untuk memakan pion tersebut, memancing Raja Hitam ke jaring-jaring skakmat, dan putih hanya tinggal memainkan menteri F4 skakmat. Sekarang mari kita melihat contoh selanjutnya. Tidak semua taktik decoy bisa menghasilkan skakmat. Terkadang taktik decoy hanya akan menghasilkan keuntungan material. Pada posisi ini, putih memainkan gajah ke B5, melakukan pin pada menteri hitam terhadap rajanya. Menteri hitam memakan gajah putih dan membuat putih dapat melakukan langkah penggarpuan terhadap raja dan menteri hitam. Putih memainkan kuda C7, menggarpu Raja Hitam dan menteri hitam. Dan putih dapat mendapatkan menteri hitam dengan mengorbankan gajahnya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu desperado. Dalam pertandingan olahraga, permainan belum berakhir jika belum ada yang menang dan yang kalah. Dalam permainan catur, jangan menyepelekan sebuah buah catur jika buah tersebut belum keluar dari papan. Buah catur yang lemah sekalipun dapat melakukan sesuatu yang mengejutkan jika buah tersebut masih berada di atas papan, baik dengan memakan maupun memaksa lawannya untuk memakannya sehingga posisi lawan menjadi lebih buruk, seperti mencegah langkah rokade lawan atau menyebabkan pion tumpuk pada lawan. Desperado adalah sebuah taktik untuk memperoleh keuntungan saat salah satu buah caturnya akan dimakan lawan. Mari kita melihat contohnya. Pada posisi ini, kuda putih di A8 sudah terjebak. Kuda tersebut sudah tidak bisa kabur ke petak manapun. Dan buah catur putih yang lain sudah tidak ada lagi yang bisa melindunginya. Namun, kuda tersebut masih bisa melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan putih.
Dengan menggunakan taktik Desperado, kuda putih tersebut masih bisa memperoleh 1 pion sebelum dirinya dimakan oleh lawan, yaitu dengan kuda makan pion B6. Di sini setidaknya putih masih bisa memperoleh 1 pion hitam dari buah catur yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kita lihat contoh selanjutnya. Di sini giliran hitam melangkah. Hitam memainkan pion ke G4, menggarpu menteri dan benteng putih. Jika putih menyelamatkan menterinya dengan memindahkan menterinya ke petak yang lain, maka bentengnya akan dimakan oleh pion hitam. Sebelum putih menyelamatkan menterinya, dapatkah putih memperoleh keuntungan dari bentengnya? Putih dapat memainkan taktik Desperado dengan benteng makan H7 skak. Setelah benteng putih memakan kuda hitam di H7, setidaknya putih masih bisa menukarkan bentengnya dengan kuda hitam. Taktik Desperado ini dapat dilakukan untuk mengejutkan lawan. Sebuah buah catur kita yang nantinya akan dimakan masih bisa melakukan sesuatu yang mendatangkan keuntungan sebelum meninggalkan papan. Dalam catur, ada sebuah taktik lagi yang disebut Zwischenzug. Zwischenzug adalah kata dalam bahasa Jerman, dan dalam bahasa Inggris penyebutannya adalah in between move. Dalam posisi ini, hitam memainkan gajah makan kuda C3. Hitam berpikir bahwa di sini putih akan langsung memakan gajah hitam, sehingga hitam bisa melakukan rokade pada langkah selanjutnya. Namun kenyataannya di sini putih tidak langsung memakan balik gajah hitam di C3. Putih terlebih dahulu memainkan sebuah taktik yang bernama Zwischenzug dengan langkah menteri ke-4 skak, dengan tujuan untuk mencegah hitam melakukan rokade. Setelah Raja Hitam ke F8, barulah sekarang putih memakan balik gajah hitam di C3. Sekarang mari kita melihat contoh taktik Zwischenzug yang lainnya. Pada posisi ini, hitam memainkan benteng makan A8. Hitam berpikir bahwa setelah ini putih akan balas memakannya dengan benteng, dan kemudian hitam membalas makan lagi dengan raja. Namun ternyata putih tidak melakukannya. Di sini justru putih melakukan taktik Zwischenzug. Dapatkah kalian menemukan langkah putih? Yaitu benteng F ke B1 skak. Langkah Zwischenzug ini bertujuan untuk mengalihkan Raja Hitam supaya tidak bisa melindungi bentengnya di A8. Di sini Raja Hitam dipaksa untuk berpindah ke lajur C. Setelah Raja Hitam ke C7, maka putih dapat memakan benteng hitam di A8. Dan akhirnya putih unggul dalam material setelah menukarkan kudanya dengan benteng hitam. Sekian pembelajaran pada video ini, semoga bermanfaat.